Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumiko, guru biologi di SMA Negeri 1 Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan praktek baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekolah di SMA Negeri 1 Kemusu terletak di daerah pinggiran yang dikelilingi oleh alam. Ada hutan, sungai, sawah, dan ladang pertanian. Mayoritas siswa berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Maka hal itu mempengaruhi juga budaya yang kurang peduli dengan pendidikan. Kondisi kelas yang saya ampu terdiri dari 36 siswa dengan beragam minat dan kemampuan. Minat belajar mereka terbatas. Sebagian besar siswa yang sekolah hanya ingin menuruti keinginan orang tua saja dan tidak berasal dari keinginannya sendiri untuk mereka maju dan berkembang. Berikutnya, sekolah memiliki kebun kecil yang bisa dimanfaatkan untuk praktik belajar. Dalam pembelajaran biologi, materi tentang keanekaragaman hayati, saya ingin melibatkan siswa lebih aktif dan mendorong mereka untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar. Saya, selaku guru biologi, memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bekerja dalam kelompok dan melakukan penelitian dan menghasilkan produk yang menunjukkan pemahaman mereka. Berikut adalah beberapa tantangan yang saya hadapi saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dalam memberdayakan pelajar melalui produk kreatif yang mengimplementasi nilai gotong royong dan kemandirian dalam profil pelajar Pancasila. Tantangan yang pertama, keterbatasan sumber daya. Tantangan yang kedua, variasi kemampuan siswa, di mana siswa memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang berbeda-beda, yang bisa menyulitkan guru dalam memberikan instruksi yang sesuai untuk mereka. Tantangan yang ketiga, manajemen waktu. Proyek yang kompleks dapat membutuhkan waktu lebih banyak dari yang direncanakan. Menjaga siswa agar tetap pada jalur yang benar tanpa terburu-buru bisa menjadi tantangan. Tantangan yang keempat, keterlibatan siswa. Beberapa siswa kurang termotivasi dan enggan berpartisipasi dalam kelompok, yang dapat mempengaruhi dinamika kelompok dan hasil akhir. Tantangan yang kelima, pengelolaan kelompok, di mana dinamika kelompok bisa menjadi rumit, terutama jika ada konflik antar anggota. Memastikan kolaborasi yang efektif dapat menjadi tantangan tersendiri. Tantangan yang keenam, yaitu evaluasi yang objektif. Menilai proyek dengan berbagai produk akhir dan kontribusi individu dalam kelompok bisa sulit. Membuat rubrik yang adil dan jelas menjadi penting. Tantangan yang ketujuh, yaitu penerapan konsep teori. Mengaitkan teori biologi dengan praktik nyata di lapangan dapat menjadi sulit, terutama jika siswa tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Tantangan yang terakhir yaitu dukungan dari orang tua. Dalam beberapa kasus, kurangnya dukungan dari orang tua terhadap pendidikan formal dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa. Aksi yang pertama yaitu pembagian kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil berdasarkan minat, seperti flora, fauna, dan ekosistem. Hal ini memudahkan mereka untuk berkolaborasi dengan fokus yang sama. Aksi yang kedua yaitu penelitian lapangan. Setiap kelompok melakukan observasi di lingkungan sekitar, seperti taman atau sekolah, untuk mengidentifikasi spesies. Mereka mengumpulkan data dan mencatat informasi penting tentang spesies yang mereka temui. Aksi yang ketiga yaitu pilihan produk. Saya memberikan pilihan produk akhir yang berbeda, seperti contohnya poster informatif tentang spesies tertentu, atau presentasi multimedia menggunakan PowerPoint, atau bisa juga dengan video dokumenter.
Bahkan, saya bebaskan untuk pembuatan taman keanekaragaman hayati. You already know 네가 맘에 드는 걸 네긴 머리 날리니까 그걸 보니까 따라라라라리 널 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it 따라라라라리 널 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤즈니까 잘 들어봐 play it Baby 네 덕분에 쏟아지는 아이디어 가뭄에 비오던 네가 내게 있어 pressure 조금 섰던 내 표현 너를 빌려 give you love 모두 널 향해 일러 따뜻함을 느껴 네 옆에서 난 호빵 같은 따끈한 사랑이 찾아왔어 Excuse me, Miss I-L-O-V-E-Y-O-U 네 눈빛이 흔들려 You already know 너도 원한다는 걸 네 입감이 속아 번지니까 그걸 보니까 보니까 네가 내가 말했었잖아 You already know 네가 맘에 드는 걸 네긴 머리 날리니까 그걸 보니까 네가 타라라라라리 널 보고 있으면 막이 baby 너를 위한 멜로디 Aksi yang keempat, yaitu umpan balik berkala. Selama proses pembuatan, guru memberikan umpan balik untuk membantu siswa memperbaiki produk mereka dan menjaga fokus pada penelitian. Aksi yang kelima, yaitu presentasi dan diskusi kelas. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka, diikuti oleh sesi tanya jawab untuk memperdalam pemahaman dan saling berbagi informasi. Sebagai siswa, saya merasa sangat beruntung bisa mengikuti pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis proyek, terutama pada materi keanekaragaman hayati. Pembelajaran ini berbeda dari metode biasa, karena saya dan teman-teman tidak hanya mempelajari teori, tapi juga melakukan proyek nyata yang melibatkan riset dan kreativitas. Sebagai guru, saya sangat mengapresiasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek oleh Bapak Jumiko. Metode ini memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka, serta terlibat dalam keaktifan dalam pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Demikianlah cerita praktik baik saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.